bahwa anak-anak itu makan nasinya, lauknya hanya sedikit dia makan, dia bungkus lauknya, dia bawa ke rumah, dia kasihan orang tua dan adik-adiknya tidak punya lauk. Ini Indonesia 2 jam dari ibu kota. Saya tidak rela rakyat saya seperti ini. Bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin elit Indonesia masih cekcok di antara kita, hanya rebutan kursi? Mari kita bersama hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya tidak gentar untuk memperjuangkan rakyat saya. Saya tidak gentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah ini waduh, ini ada pidato terbaru Bapak Prabowo. Pokoknya wow, full ilmu, bikin merinding. Dan inilah bukti nyata Bapak Prabowo yang sangat-sangat mencintai anak Indonesia maupun seluruh masyarakat Indonesia, maupun yang menghujatnya maupun lawan politiknya. Beliau adalah presiden untuk warga Indonesia. Yang merasa warga Indonesia, tolong deh ditonton. Ayo langsung kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita sekarang dapat kesempatan sejarah ya. Saya pernah waktu saya masih letnan kolonel, saya melihat arah yang tidak baik terjadi di lapangan. Waktu itu di Timur Timur saya buat laporan kepada pimpinan. Waktu itu adalah November tahun 1989. Desember 1989 saya membuat laporan kepada atasan saya sampai kepada pimpinan negara bahwa kalau praktek-praktek dan kebijakan-kebijakan dilaksanakan seperti ini, Timur pasti akan lepas dari Indonesia. Dan saya membuat waktu itu skenario. Begini akan terjadi. Letnan Kolonel, Desember 1989. Alhasil tahun 99, 10 tahun kemudian tim lepas. Jangan tepuk tangan. Betul, jangan tepuk tangan, bukan prestasi. Iyalah. Apa yang ingin saya sampaikan? Kadang-kadang walaupun kita di bawah pangkatnya, kadang-kadang kita masih muda, kita sudah lihat bahaya. Dan kita ingin sampaikan ke pimpinan kita, Pak, bahaya. Tapi kadang-kadang kecenderungan pemimpin biasanya mungkin dilingkungi orang-orang di sekitarnya yang laporannya selalu bagus, betul, sehingga pemimpin itu tidak percaya dengan laporan-laporan dari yang di bawah. Tapi saya mau katakan demikian, kadang-kadang kita melihat ini bahaya. Saya tadi Gus Miftah bicara soal food estate. Food estate ulama artinya lumbung pangan. Ustadz garis lurus rencana Gus Miftah untuk membangun lumbung pangan sudah dari 1960-an, bahkan 1950-an, bahkan dari zaman Belanda sudah merencanakan lumbung pangan. Lahannya sudah disiapkan di Merauke, jutaan hektar. Karena kita sudah bisa hitung dan kita bisa meramalkan, tiap tahun lahir bayi baru di Indonesia hampir 5 juta bayi baru di Indonesia tiap tahun, kali 10 tahun 50 juta. Analisis Pak Bulu. Artinya tiap tahun lahir Singapura baru. Singapura itu jumlah penduduknya 5 juta. Jadi tiap tahun di Indonesia lahir Singapura baru. Ya, jadi saudara, kita gembira kita dapat mandat. Tapi sungguh saya rasakan tanggung jawabnya berat.
Tapi saya tidak gentar. Saya akan menghadapi tantangan yang berat itu dengan segala kekuatan yang ada pada saya. Saudara-saudara sekalian, jadi semua pemimpin-pemimpin di Indonesia mengerti harus ada lumbung pangan. Kita sudah melaksanakan, tetapi saudara-saudara, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu ditakuti, selalu dicemburui. Begitu banyak negara asing selalu datang ke Indonesia ingin mengambil kekayaan kita dengan murah. Betul. Kita disuruh jadi sumber bahan mentah. Kekayaan alam kita disuruh jual murah. Habis itu diolah oleh mereka, kita suruh jadi pasar barang-barang mereka. Betul. Dibodoh-bodohi. Pak Joko Widodo tidak mau lagi. Karena itu saya bersatu sama beliau. Saya satu hati sama beliau. Secara wawasan dan kembali selalu ada upaya adu domba. Karena orang Indonesia dari dulu selalu diadu domba, ya kan? Pemimpin lawan pemimpin, ini lawan itu, ini lawan itu. Saya waktu itu bergabung dengan Pak Jokowi, banyak yang tidak suka. Saya keliling negara-negara di luar negeri, ada yang senyum, tapi senyumnya agak setengah. Kok bisa ya Anda bersatu dengan rival Anda, Presiden Joko Widodo? Nanya. Sasuke Boruto. Nanyanya sambil agak Sasuke Boruto. Senyumnya agak asem begitu. Saya jawabnya, itulah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya tabiat, punya watak. Sebenarnya bangsa Indonesia selalu ingin rukun. Rakyat kita ingin rukun. Rakyat ingin melihat pemimpinnya rukun. Benar tidak? Tapi ada yang nggak mengerti gitu. Ya alhamdulillah mereka nggak mengerti, jadi nggak dapat hati rakyat. Ini nyinggung ya Bro. Ada yang nggak paham, memberi saya nilai 11 dari 100. Itu yang membuat saya. Aman. Iya kan? Membuat saya dapat simpati rakyat. Rakyat Indonesia itu sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi. Cerdas. Rakyat di bawah itu kadang-kadang lebih peka. Mereka lebih tajam. Indonesia cerdas banget. Hati mereka lebih bersih. Saudara-saudara, kadang-kadang yang semakin tinggi pangkat, semakin tinggi banyak gelarnya, itu semakin nggak jelas. Ini siapa nih Pak? Saking banyak ilmu, belajar di sini, belajar di situ, ya kan? Belajar di sini, belajar di lupa rakyat, saudara-saudara. Siapa? Salah satu memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Dari dulu ternyata kasihan, hampir 25% anak Indonesia tidak makan pagi tiap hari. Saya keliling di daerah-daerah, saya ketemu anak-anak yang jemput saya pakaian SD putih merah. Saya tanya, usia kamu berapa? Pikiran saya, anak ini usianya 4 tahun, badannya adalah badan anak 4 tahun, tapi ternyata usianya 10 tahun, 9 tahun. Kerdil. Gizi buruk.
Saudara-saudara, kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi. 2 jam dari ibu kota. 2 jam dari ibu kota. Kita beri makan sekarang di kumpulan itu ada berapa sekolah? 3.000 anak tiap hari. Kerja ini guys, itu ngomong ya. Kenyataan Kerja nyata ya. bahwa anak-anak itu makan nasinya, lauknya hanya sedikit dia makan, dia bungkus lauknya, dia bawa ke rumah, dia kasihan orang tua dan adik-adiknya tidak punya lauk. Ini Indonesia, 2 jam dari ibu kota. Rinding ya guys. Saya sebagai Memang tak mantan prajurit, bukan negara ini saya pertaruhkan nyawa saya. Saya tidak rela rakyat saya seperti ini. 25% anak Indonesia tidak makan pagi. Begitu kasihannya anak-anak terhadap orang tua dan adik-adiknya, dia tidak mau makan telurnya. Dia hanya makan sedikit telurnya, sisanya dia bungkus. Ikannya dia bungkus, sayurnya dia bungkus, dia bawa pulang untuk orang tua dan adik-adiknya. Begitu mulia anak muda ini, anak kecil ini, luar biasa dia cintanya kepada orang tua. Bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin elit Indonesia masih cekcok di antara kita, hanya rebutan kursi? Betul, Pak. Saudara-saudara, betul ini. jadi memang saya katakan program makan siang bagi saya strategis dan sudah mulai ada. Oh, untuk apa makan siang gratis ya? Untuk apa? Untuk 25% yang nggak makan pagi. Betul. Kalau anak orang kaya ya monggo silakan ya kan? Jadi ternyata dengan program makan siang gratis ini nanti akan menghidupkan ekonomi. Kita sudah coba di Sukabumi, kita sudah coba di Atambua, Nusa Tenggara Timur, kita sudah coba beberapa tempat. Saudara-saudara, di Nusa Tenggara Timur dapat laporan begitu anak-anak sekolah makan, ada beberapa anak kampung belum sekolah berdiri melihat dia tidak makan, akhirnya kita suruh masuk ya, ikut juga lah makan. Apalagi gurunya pun melihat, monggo ikut makan, akhirnya gurunya makannya lahap sekali. Ini kenyataan bangsa dan negara kita. Jadi saya sungguh-sungguh terima kasih dengan Ibu Khofifah, Ibu Nyai Hajah Mafudo, Kiai Asep, semua kiai ulama saya terima kasih, ibu-ibu saya terima kasih. Tapi saya katakan, saya butuh terus-menerus dukungan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mari kita tetap bersatu, mari terus kita bersama. Betul. Terima kasih. Dikatakan bapak-bapak ibu-ibu akan menjaga saya dengan Gibran, dengan seluruh koalisi. Terima kasih. Kalau NU di belakang saya, Muhammadiyah di belakang saya, Persis di belakang saya tidak gentar apapun, saudara-saudara. Gak usah kadang-kadang terlalu didengar itu pengamat-pengamat yang pinter itu. Ya betul Pak. Pinter ngoceh. Gak habis pikir saya, saking pinternya dia tahu apa yang ada di otak saya gitu. Prabowo Subianto akan begini, akan begitu. Sorry ya. Saya lahirnya di Jakarta, jadi suka bahasa Betawi. Emang gue pikirin, emang lo
siapa ya? Ini kita dibuat terharu di bawah merinding biar ketawa Pak Prabowo. Imam Mahdi. Jadi saya terima kasih. Ini sungguh hari ini saya mendapat suatu kekuatan. Saya intinya ingin ucapkan terima kasih. Tapi sebelum saya minta, ibu-ibu, bapak-bapak sudah menyatakan akan mengawal saya, akan bersama saya untuk Indonesia. Kalau kalian bersama saya tidak gentar. Hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Mari bersama kita hilangkan kelaparan dari bumi Indonesia. Tidak boleh ada anak-anak yang tidak makan pagi. Tidak boleh ada anak-anak yang lapar. Tidak boleh anak-anak yang sakit. Tidak boleh ada bangsa Indonesia yang lapar. Tidak boleh. Saya tidak gentar untuk memperjuangkan rakyat saya. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun. Saya tidak takut siapapun. Hanya takut Allah Subhanahu wa taala. Merinding. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Hari ini saya mendapat suntikan semangat, suntikan keberanian. Saudara-saudara, dengan Nahdlatul Ulama, dengan para kiai, dengan muslimat, dengan para santri, rakyat Indonesia, kita akan berbuat yang luar biasa untuk bangsa kita. Pak Jokowi telah menunjukkan arahnya. Beliau telah membuat kebijakan yang hebat. Saya akan teruskan kebijakan-kebijakan itu. Amin, amin. Kalau untuk membela rakyat, kita tidak perlu takut apapun di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dari hati saya paling dalam. Nice. Pokoknya waduh terharu guys. Itu bercampur aduk, ada rasa haru, ada tadi lelucon yang Pak Prabowo dan Imam Mahdi. Omon-omon itu wis parah. Pokoknya bercampur aduk, rasa haru, rasa lucu, bercampur aduk melihat pidato Pak Prabowo yang berapi-api di depan santri-santri maupun ulama-ulama NU. Waduh, Masya Allah. Pokoknya makin lama saya melihat Pak Prabowo, makin lama kita melihat pidato Pak Prabowo ini, makin yakin kita tidak salah pilih untuk memilih presiden 2024. Nah, kita doakan terus semoga Pak Prabowo aman, sehat walafiat, dan kita kawal terus sampai menuju istana. Saya akhiri dan ingat pesan saya, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, tetap jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.